Ustaz ini ya. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Rudy Hermanto selaku anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus wakil fraksi PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Tegal Sari 1, Bapak Endro. Yang saya hormati staf ahli Bapak Abdul Gopur Marbun. Yang saya hormati juga kemanakan Pak Rudi, Mbak Serena. Yang saya hormati juga para kepala lingkungan yang ikut hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Iya. Kantongnya? Gak begitu semangat kalau udah bicara kantong ya. Alhamdulillah nggak ada ya. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang berbuka ini. Tidak bosan-bosannya kita, tidak jemu-jemunya kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Tidak hanya rasa syukur kepada Allah, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan hadirnya anggota DPRD Bapak Rudy Hermanto ini merupakan berkah dari Allah. Maka kita berterima kasih atas kehadiran dan sumbangsihnya. Beliau ini, kalau saya bilang, tokoh yang sangat binekais, moderatis, filantropis, dermawan maksudnya. Beliau juga sangat akrab dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Bisa dikatakan beliau ini adalah Nahdlatul Ulama dari etnis Tionghoa. Tepuk tangan. Jadi kita berterima kasih Bapak Ibu kepada siapapun itu. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah agar pertemuan kita ini berkah dan berjalan lancar. Salatullah, salamullah Rasulillah, salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah saya doakan semoga yang membaca sholawat badar tadi masuk surga. Amin. Amin. Bagi tadi yang ibu-ibu ini yang saya lihat tidak baca, kita doakan insya Allah tidak masuk
Nggak masuk surga, tidak masuk angin. Nggak tahu ya kan, sakit perutnya malas ngomong. Ya kita bersolawat ya sebagai umat Nabi Muhammad yang menghargai pemimpin, pemuka, junjungan kita. Banyak ekspresi-ekspresi ya yang menyatakan tentang rasa kecintaan kepada Rasulullah Muhammad itu wajar, karena beliau itu telah membawa kita dari alam kejahilan, alam kebodohan menuju alam kecerdasan. Banyak sekali sholawat-sholawat untuk Rasulullah, bahkan banyak juga lagu-lagu yang disampaikan untuk Nabi Muhammad sebagai rasa tanda cinta. Ada satu lagu yang saya suka sekali tentang Nabi Muhammad itu, yang dibawakan oleh Bagindas, yang bunyinya begini: meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa, Rasulku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Ku bisa merindu Rasulullah, ku bisa merindu Nabi Allah. Tuhan sampaikan salam padanya, kami selalu setia, setia. Ini maklum aja di Pak Lurah, dulunya saya di pesantren punya grup band. Nama grup bandnya itu Spiderman Band. Tamat dari pesantren berubah nama jadi Lumut Band. Terakhir hancur band kami jadi Blue Band. Maksudnya kawan-kawan jadi tukang kue Pak, pakai Blue Band semua orang semua. Saya sendiri jadi ustaz. Dia lagunya enak gitu terdengar, tapi kan nyambung gitu. Ada orang tuh bernyanyi tapi tidak nyambung gitu. Sok nyanyi lagu Ceylon Seven gitu. Selamat tidur kekasih gelapku, walau tiada akhirnya, bergadang boleh saja kalau ada perlunya. Nyanyi ST12 lagi, tapi nggak nyambung. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Ada lagi yang nyanyi itu yang lagu pop cewek itu, tapi nggak nyambung ujungnya. Sayang, apa kabar denganmu? Ku coba tanam di pinggir kali, tumbuh memang tumbuh. Kan nggak nyambung ya. Atau nyanyi lagu apa itu, lagu dangdut itu. Iya, nyanyinya soal lagu Jamrut tapi ujung-ujungnya dangdut. Hari ini aku bersumpah. Memang kalau nggak nyambungnya nggak enak deh, lucu jadinya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ceramah ini menjelang berbuka, banyak yang mau kita sampaikan. Izin Pak Rudi. Biasanya saya kalau ceramah itu ada model kul-kulnya Bapak Ibu, ada kulibas ya, kuliah 15 menit, ada kultum kuliah 7 menit, ada kulkas ya, kuliah ringkas, ada kopek kuliah orasi pendek. Kemarin ngisi juga sama Pak Rudi kejam, kuliah setengah jam, karena waktunya setengah jam waktu itu. Kalau ini kita akan coba kupang
kuliah panjang. Karena masih panjang nih waktu berbuka ya. Iya. Setengah jam lagi, lebih setengah jam. Jadi tidak kejam ya. Hari ini saya ingin menyampaikan judul tentang bahagia menyambut hari raya. Karena saya lihat ibu-ibu tadi ya senyum-senyum sumringah, mendapatkan berkat dari Lions Club. Luar biasa, tepuk tangan kita ucapkan dari hati yang terdalam. Alhamdulillah. Semoga pemberian-pemberian tadi akan meningkatkan rezeki bagi pemberinya dan tetap meneguh kembangkan, mengembang luaskan Lions Club menjadi salah satu komunitas sosial yang menjadi teladan bagi komunitas-komunitas yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bahagia menyambut hari raya, Bapak Ibu. Kenapa kita harus berbahagia menyambut hari raya? Karena Rasulullah itu pernah mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Nah, kita nantinya akan berbuka. Bahagia Bapak Ibu? Senang kita. Itu nggak akan pernah kita pungkiri. Setiap kita mau berbuka, pasti kita bahagia. Asalkan memang kita itu dari mulai sahur sampai menjelang maghrib, azan kita pun berbuka. Tapi kalau puasanya itu puasa yang iyo, pagi-pagi buka priuk, doanya pun bukan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, tapi Allahumma lakas sumtu, kau buka jam 1 di balik pintu, gak ketahuan ibu, duduk nonggok di batu, dasar kau anak hantu. Itu doanya Bapak Ibu. Iya. Jadi gak boleh kita itu gak jujur, harus betul-betul jujur, karena Tuhan Allah yang melihat kita. Saya ada lihat gitu, udah tua-tua Bapak Ibu, awalnya dia puasa, kawan saya diam-diam dia minum, langsung saya sergap dengan nyanyian. Dari awal sudah ku bilang kau harus puasa Ramadan, jangan kau coba mencoba berbuka dengan sengaja. Saat ku melihatmu, kau sedang makan-makan dengan seorang anak setan. Oh, kamu ketahuan. Kan ketahuan ya. Buka puasa dia diam-diam. Yang boleh kita itu adalah kalau sakit, dalam perjalanan atau bekerja berat, ada dispen yang diberikan oleh agama untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, jadi Ramadan itu bulan yang luar biasa ya. Kita gembira, banyak kenangan-kenangan selama Ramadan. Kata Nabi, padilah-padilah puasa itu apa aja? Pertama, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi bukan tidur-tidur terus. Dari mulai sahur hingga sahur berikutnya, mati suri lah. Panjang kali tidur lanjut. Itu puasanya tuh jadi puasa yang makruh, yang tidak ada nilainya karena tidur terus. Namun memang saat kita berpuasa itu, kata Dr. Ega Ramadhani di dalam bukunya Super Health, tubuh kita itu mengalami detoksifikasi, pembongkaran penyakit. Karena apa? Perut kita ini kan selama 11 bulan kita tidak tahu banyak toksin atau racun-racun yang hinggap di dinding-dinding perut atau pencernaan kita. Jadi dengan kita menahankan diri untuk tidak makan dan tidak minum, itu diistirahatkan. Dan kata Dr. Ega, memang menimbulkan ngantuk di puasa itu. Nah, proses ngantuk itu
itu adalah proses yang disebut dengan deep sleeping. Coba Bapak Ibu, kalau udah tidur di bulan puasa, enak kali nggak? Enak. Tahu-tahu dah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada bapak-bapak buka, ya. Belum buka Bapak. Loh, ini ajan apa? Ajan zuhur. Loh, kok sama ajan zuhur macam maghrib? Ini kan alasan-alasan aja ya, sama aja lah ajan zuhur macam maghrib. Itu banyak sekali ya nilai-nilai kita rasakan saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu, tidurnya orang yang berpuasa. Bahkan kata Dr. Ega tadi, orang yang berpuasa itu memiliki bau mulut yang khas. Betul nggak Bu? Iya. Lafamus shaim atyabu minallahi indallahi mirihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah daripada minyak parfum kasturi. Ini bahasa kiasan. Jangan mentang-mentang ada hadis kayak gini kita pun ngomong ngobrol aja. Apa kabar? Meninggal kalau kampung. Jangan, itu maknanya itu perbandingan bahwa orang yang tulus itu disukai. Nah, kata Dr. Ega tadi, kenapa dia memunculkan bau mulut? Naik, itu namanya zat amoniak. Makanya bercampur dengan ludah. Ada orang yang berpuasa tuh suka bolak-balik meludah. Kawan saya lah, waktu pas puasa pagi-paginya naik itu asamnya, timbul hasratnya meludah. Ketika itu ada kecoa, di ludahnya kecoa mati. Berarti beracun kayak udahnya. Terus kita membaca Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Setelah kita sahur, kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kita membaca itu dengan irama-irama, misalnya irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau irama Sika, Bismillahirrahmanirrahim. Ada irama Sihaka, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini versi dalam kita membaca Quran itu. Walaupun kadang-kadang kita dengar ada orang yang membaca Al-Quran itu versinya mantap kali, versi Jawa. Awalnya udah semangat kali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wajaituni watulisi. Jadi lucu dia itu. Datang yang Sunda gak apa-apa lah. Iya karena kudu wa iya karena sa'in. Jadi ada lagi pula didangdutkan pula baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Oh, kacau jadinya kan. Irama-irama yang biasa jadi menimbulkan perdebatan dia jadinya. Lalu kita berbuka puasa, ini sebuah kenangan juga ya. Kenangan dengan Pak Rudi, kita berbuka ya Bu ya. Sebulan satu kali kita setahun ini pernah berbuka dengan Pak Rudi. Doa-doakanlah beliau. Semoga tetap sehat dan beliau tetap bisa eksis menjadi wakil rakyat kita. Cita-citanya terkabulkan. Amin Bapak Ibu. Lalu setelah kita berbuka puasa, kita pun melaksanakan sholat tarawih. Nah ini juga kegembiraan, kebahagiaan melaksanakan sholat tarawih. Walaupun macam-macam versi sholat tarawih ini Bapak Ibu. Ada yang 11 rakaat, silakan. Ada yang 23 rakaat campur witir, lebih baik karena lebih banyak lebih bagus. Namanya ibadah sunnah ya Bapak Ibu. Sunnah itu dengan sunat beda. Nah, ini harus dikasih garis bawah nih. Sunnah dikerjakan berkali-kali bagus, tapi kalau sunat jangan berkali-kali. Habis itu. Nggak bisa dia berkali-kali.
Nah, sholat sunat tarawih, imamnya pun macam-macam ibu ya, bikin kita terkenal. Kadang-kadang udahlah imamnya lambat, sholatnya 23 rakaat. Kadang-kadang ngenes juga ya. Iya. Dilakukan pula itu. Kawan tadi berbuka cuma teh manis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terkapar kau. Tenaga teh manis berapa? Bahkan main mercon lagi boy. Aduh, ini jadi kenangan ya. Kita pikir mercon ini berhentilah. Ternyata makin gila-gilaan suaranya ya. Bikin spot jantung bapak ibu, mercon-mercon itu. Kadang-kadang lagi sholat tarawih ya, imam sholatnya itu pun terkejut-terkejut. Iya. Lagi pas sholat tarawih jadi imam bapak ibu, disitulah meledak mercon. Dibacanya wattini. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Meledak, terkejut imamnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari wattini ke wal asr. Rusak bacaan. Ada ustaznya begitu. Siapa dia? Sayalah orang. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah begini-begini ini sudah banyak perjalanan dakwah Bapak Ibu. Tidak hanya di dalam negeri, bukan sombong. Bahkan saya sering keluar negeri Pak. Kemarin saya ceramah di Mesir, Medan dan sekitarnya. Pernah juga dapat jadwal ceramah di Argentina, Arisan Geng Buktina. Kemarin saya ceramah di Meksiko, Megawati Simpang Kolam. Alhamdulillah. Besok saya ke Singapura, si Singamangaraja pada sore. Nah, terakhir nanti saya sebelum Idul Fitri saya ceramah di Belanda, belakang rumah janda. Belakangnya aja. Sekarang ini kan Pak, suka banyak orang nyikat tingkat, ya kan Bu? Saya pun dipanggil orang Pak Lurah, disingkat juga, Tat gitu. Iya. Kebetulan kawan saya itu namanya Irfan, saya panggil aja Pan. Tak, Pan, kacau gitu jadi. Menyaksikan penyingkat Bapak Ibu. Bahkan nama-nama kota di Indonesia pun jadi singkatan orang-orang yang sedang jatuh cinta Pak. Ada kota Cilacap. Apa Cilacap? Cinta lama tak pernah terucap. Ada Palembang. Apa itu Palembang? Pacaran lama berakhir tumbang. Ada lagi Irian Jaya. Apa itu Irian Jaya? Iri dapat janda kaya. Ada yang pula yang ke Bengkulu, berakhir ke Bengkulu. Tapi yang paling sedih nih Pak Rudi, Kediri, kemana-mana sendiri. Aduh ya Allah, kita lupa karena singkat menyingkat nih ya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sholat tarawih itu membuat kita terkenang begitu. Apalagi ya kadang-kadang imamnya lambat. Ada juga imam yang cepat, ekspres, yang lebih cepat dari biasanya. Terakhir kelabakan. Amin. Dibaca di soal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum a'buduna wa la ana 'abidun ma a'badtum. Diingatkan jemaah Pak Ustaz, lakum astagfirullah. Lakum dinukum waladdallin. Makmumnya ya selesai sholat dulu. Ya Allah, indahnya. Apalagi ya dengan serunai suara tasbih Bilal. Ini lagi membuat kita terbayang begitu indahnya, bahagianya kita selama puasa itu.
Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Sudah kita dikerjakan begitu. Tapi kadang-kadang ini imam sama Bilal ini gak sejoli, gak sejalan. Udahlah Bilalnya cepat, makmum imamnya pula yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali sholat tarawih 2 rakaat 15 menit. Makmum Bilalnya subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Ada uak-uak teriak di belakang. Imamnya harus ngebut, kalau enggak ada mah cabut. Ya harus sesuai lah, ya kan? Jangan sor-sor sendiri, kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan bacaan itu. Tapi kalau kau sholat sendirian, falyutawil masya'ah. Silakan, panjangmu sesukanya. Ini sholat Isya, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surat Yasin. Selesai sholat udah nggak ada lagi jemaah di belakang, minggat semuanya. Jemaahnya gaib semua bapaknya. Itulah tak boleh kita sor-sor sendiri, kan begitu. Nah itu kenangan pada saat kita tarawih. Bahkan hari demi hari kita lihat sholat tarawih itu ya, kalau sudah di penghujung Ramadan, makin ke ujung safnya makin mengalami kemajuan yang luar biasa. Jemaahnya ramai, saking ramainya di luar semua, nggak ada yang masuk. Bilal subhana malikil ma'bud, ibu-ibu udah nggak lagi tarawih, kami nggak ikut. Karena udah sibuk bikin kue, betul ya Bu? Susah memang Pak. Bapak-bapak perempat final ya kan, semifinal, apalagi finalnya cuma berdua aja ya, imam sama Bilal. Namanya final ya kan itu. Itu dia ya, kenangan kebahagiaan kita selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kan begitu. Ketika berbukanya kata Rasulullah, itulah kebahagiaan pertama. Nah, yang keduanya farhana inda liqa'i rabbih, bahagia ketika kita bertemu dengan Tuhan. Rabbih, Tuhan. Rabbun, Rabbun itu artinya Tuhan Bapak Ibu. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indianya apa? Rabbun, Rabbah, agak mirip. India sama Arab ini mirip, satu rumput. Mengatakan satu cinta, bahasa Indianya mahabbat. Kalau bahasa Arabnya mahabbah. Kalau bahasa Arabnya barakah, Indianya itu barakat. Kok bisa tahu Pak Ustadz ya? Ada kan lirik lagu itu. Tahu Bapak Ibu lagunya? Yang begini lagunya. Tu hai mere barakat, tu hai mere ibadat, aur kuch na jano, bas itna hi jano, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Kan gitu, India kan ada suara ceweknya Bu. Ada suara cewek itu Pak, melengking gitu Pak. Tengok lagu kucu-kucota itu kan. Begitu masuk sarukannya, Rani Mukherjee-nya main. La 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 la. Jing 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 jing. Tumpah seair. Robba ya artinya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kita orang Indonesia percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu sebuah sila yang pertama. Semua umat memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Baik itu dia Hindu, baik itu dia Buddha, baik itu dia Konghucu, baik itu dia Kristiani, apalagi umat Islam, dengan nama yang berbeda-beda. Dan Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubballaha adwan bighairi. Janganlah kau caci maki sesembahan atau Tuhan selain Allah itu. Karena kalau kau caci sesembahan mereka, Tuhan mereka, maka mereka juga akan caci Allah. Jadi nggak habis-habis Bapak Ibu caci mencaci, nggak ada manfaatnya. Ini Ramadan, syahrul jamaah, bulan kebersamaan, bulan toleransi. Kita benar-benar ya, antara pemeluk satu dan pemeluk yang berikutnya saling mengisi, saling melengkapi. Saat dia Idul Fitri, yang lain tidak berhari raya, umat yang lain bekerja. Saat umat lain Natalan, kita yang Islam tidak Natalan, kita bekerja. Ini jadi saling melengkapi. Jadi jangan ada alergi sama sekali dengan ajaran dan aliran apapun itu. Dan kita diajarkan dalam agama, jangan memponis, menghakimi seseorang lewat konsep agama yang kita pakai. Gak akan nyambung. Biar masing-masing, yang Islam ngurus Islamnya, yang non-Muslim ngurus non-Muslimnya, damai dan tentram. Karena kita percaya dengan Tuhan itu. Walaupun dia tidak terlihat abstrak, tapi dia ada ketika kita sebut dia. Jangan merasa bahwa yang abstrak, yang gak nampak itu gak ada, Bapak Ibu. Banyak hal yang gak nampak tapi ada. Apa contohnya? Nyawa, ruh gak nampak tapi ada. Angin, nampak angin? Tidak. Tetapi kita bisa merasakan adanya angin itu. Bahkan bisa membedakan. Sepoi-sepoi, angin ribut, puting beliung, angin topan, buang angin. Itu nggak nampak, Bapak. Semuanya gaib. Ada yang buang angin, nggak akan tahu kita siapa pelakunya. Kadang-kadang dia yang buang angin, dia nengok kita yang nggak buang angin, akhirnya orang nengok kita tertuduh. Dia padahal yang membuang. Makanya gara-gara buang angin, rapat sekolah sama guru-guru jadi geger. Kepala sekolah rapat sama guru-guru mata pelajaran. Tiba-tiba ada yang buang angin. Kata guru matematika, ini sesuatu yang tak bisa dikali, tapi baunya bisa dibagi-bagi. Kata guru kesenian, bunyi nadanya terletak dari kunci K. Kata guru agama, ini yang membatalkan sholat. Kata guru PPKN, perilaku yang menyimpang. Kata guru IPS, ini yang menyebabkan terjadinya perang mulut. Kata guru biologi, ini sehat. Kata guru geografi, posisi keberadaannya mengikuti arah mata angin. Kata guru bahasa, kalimatnya bisa ditulis, tapi aromanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata kepala sekolah, kurang ajar kan ya, aku yang kentut, kata dia, rupanya capsule yang buat angin. Jadi sesuatu yang gak ada bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tinggal kita lah mempercayainya dengan keimanan. Itu dia. Nah, kita berjumpa dengan Allah. Kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa, yang membawa kita kepada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya, selama puasa yang sebentar lagi ini akan berakhir, terbilang 4 hari lagi ya, kita Idul Fitri. Namanya saja sudah Idul Fitri. Apa artinya? Id, kembali.
fitri, fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitri. Makanya saat kita berpuasa sungguh-sungguh, saat kita benar-benar tidak hanya puasa makan dan minum, karena puasa yang inti adalah puasa menahan bibir dari menceritakan orang lain, puasa dari memfitnah orang lain, puasa dari menghakimi orang lain, puasa dari menzolimi orang lain, puasa dari menyebarkan hoax, puasa dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Itulah hakikat puasa sebenarnya. Betul, Bu? Itu yang akan membentuk kita, itu inti puasa itu, menjadikan kita menjadi orang yang baik ke depannya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya ini berada dalam kebaikan, amin. Rezekinya lancar, amin. Anak-anaknya soleh dan hebat, amin. Itu. Nah, kalau kita lakukan itu, setelah kita puasa maknawi, puasa hakiki, maka kita akan menjadi insan-insan yang fitri, yang bersih. Mata jadi fitri, tangan fitri bersih, kaki fitri, jiwa fitri, sak dompet-dompet pun mengalami idul habis untuk THR, Pak. Fitri juga dompet bersih. Hari kemenangan, selain daripada Idul Fitri, itu juga disebut dengan hari kemenangan. Hari kemenangan dari apa? Hari kemenangan dalam melawan hawa nafsu, hari kemenangan dalam menahan godaan setan. Loh Pak, kan di bulan Ramadan yang namanya pintu-pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka, setan-setan dibelenggu. Itu apa maksudnya Pak? Berarti kan nggak ada lagi setan. Sebentar dulu, itu hadis ada makna kiasnya, tidak sekedar bahwa setan-setan dibelenggu. Para ulama menjelaskan, maksud setan dibelenggu itu adalah apabila seseorang itu benar-benar puasa dengan sungguh-sungguh, menjaga lisannya, menjaga dirinya dari perbuatan yang jahat, itu maka setan terbelenggu. Tapi tidak semua setan yang terbelenggu Bapak Ibu, karena hadis itu hanya menyebutkan sufidatis syayatin, dibelenggu setan, tapi ada yang lepas, yaitu iblis. Makanya Ramadan juga nyolong-nyolong sendal juga, hilang sendal orang bulan Ramadan juga, tapi ada juga yang kesurupan. Ada. Loh kok bisa begitu? Begitulah. Karena puasa itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat setan, nafsu syaitoniah yang ada dalam diri kita ini tertahan dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Makanya kita terus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita merasa sendirian, ketakutan, ada rasa kehadiran setan, kita membaca doa Allahu la ilaha illa huwal hayyul, baca ayat kursi, itu baca surat An-Nas. Kalau nggak hafal, baca aja apapun ayat doa yang kita hafal, itu menenangkan kalau kita yakin. Sama macam kayak ada anak-anak kan, habis tadarus pulang-pulang dari masjid melewati kuburan, lalu kemudian mau dicekek dia sama kuntilanak. Bapak Ibu, ketakutan anak tadi, ya Allah, nggak hafal pula aku ayat kursi, yang ku hafal doa makan sama doa buang air. Dibacanya lah doa makan di hadapan kunti dari Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kata kuntilanaknya, ampun, jangan makan aku. Nah, yang penting adalah keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini tentang bahagia menyambut hari raya, kita bahagia. Tadi kita bercanda-canda, tadi kita tertawa gembira karena sesuai dengan judulnya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang kalam lagi, marilah kita melakukan persiapan berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa.
Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, mohon maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, jangan beberkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau tidak ada jarum yang patah, ngapain jarum bagus-bagus dipatahin? Kurang kerjaan. Ikan pari, ikan hiu, saya mohon pamit undur diri. I love you. Sirian pelungkup dengan Elvi Sukaisih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan meriah untuk Bapak Ustadz MCC pada sore hari ini. Semuanya gembira? Oke, masih mau dengar ceramah Pak Ustadz? Oke, gitu.